Cerminkan sulitnya kehidupan para korban pasca bencana di tengah keterbatasan fasilitas dan bantuan. Seorang ibu bernama Dahnia saat diwawancarai RRI menjelaskan, di dalam satu tenda darurat tersebut terdapat 7 orang terdiri dari 2 keluarga. Satu keluarga merupakan anak beserta keluarganya, sementara satu keluarga lainnya adalah sang ibu beserta anggota keluarganya sendiri. Tenda sederhana tersebut menjadi satu-satunya tempat berlindung mereka dari panas dan hujan sejak banjir melanda kawasan tersebut. Namun tenda darurat itu hanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Saat malam hari, para korban terpaksa menumpang tidur di kios milik warga lain di sekitar lokasi pengungsian. Kondisi ini dilakukan karena tenda yang mereka tempati tidak layak dan tidak cukup aman untuk digunakan sebagai tempat beristirahat pada malam hari. Namanya siapa, Bu? Daniar. Dahnia. Ibu udah berapa lama, Bu, di tenda buatan sendiri ini, Bu? Lebih kurang. Yang tenda ini belum lama, habis banjir kemarin, tapi yang lama mulai banjir awal, belum saya pulang ke rumah. Berapa orang di tenda ini, Bu? 7, 2 keluarga. Keluarga anak 1, keluarga ibu 1. Itu kalau tidur gimana, Bu? Tidur numpang di kios orang. Nah, kalau masak di sini. Para korban berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Mereka juga berharap proses penanganan pasca bencana dapat segera dipercepat, sehingga para korban tidak terus-menerus hidup dalam kondisi darurat dan penuh keterbatasan. Situasi ini menjadi gambaran nyata bahwa para korban banjir masih membutuhkan uluran tangan dan kepedulian bersama agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih layak. Demikian Albara Maulana melaporkan. Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Berbagai perwakilan santri Dayah Barat Selatan Aceh rebut juara kegiatan MKIKA dari berbagai cabang lomba yang dilaksanakan Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Kegiatan Musabakah Qiraatul Kutub Antar Dayah Sebarat Selatan Aceh ke-8 tahun 2026 ditutup dengan Camat Merbau Kabupaten Aceh Barat Maimun, dan kegiatan tersebut yang dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 21 Januari 2026 di Komplek Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau ZUDI di Kecamatan Merbau Kabupaten Aceh Barat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Nasir Idrus mengatakan sejumlah pemenang Musabakah Qiraatul Kutub dengan berbagai kategori putra dan putri dan juga cabang musabakah Fahamil Kutub yang dimenangkan oleh juara 1 hingga juara 3, dan juga lomba musabakah Syahril Quran atau MSQ dengan kategori putra dan putri, dan yang terakhir musabakah Pidato Bahasa Indonesia dengan kategori putra dan putri, hingga melahirkan berbagai pemenang dari pantai barat selatan meliputi berbagai kabupaten kota di wilayah di Provinsi Aceh. Dari ketiga ke 4 lomba yang kita adakan di Dayah Zudi ini, hampir semua daerah mendapatkan juara masing-masing. Namun di antara daerah yang mendapatkan piala paling banyak, menurut pembacaan SK Keputusan Dewan Hakim tadi, itu masih diraih oleh tuan rumah Aceh Barat, dan kemudian disusul oleh Aceh Selatan ada Sublu Salam, kemudian disusul oleh Aceh Jaya. Selain itu juga dari tuan rumah tempat penyelenggara kegiatan Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah atau ZUDI, Khairul Azhar mengatakan kegiatan tersebut merupakan untuk menghidupkan tradisi ilmu serta merawat warisan umat. Jadi kita sebagai tuan rumah sangat berharap agar kegiatan ini terus dapat kita laksanakan di tahun-tahun mendatang. Dan diharapkan dengan ada kegiatan ini sehingga mampu melahirkan berbagai prestasi-prestasi santri-santri Dayah di wilayah Barat Selatan Aceh. Hal ini merupakan untuk mengembangkan sumber daya manusia di kalangan santri-santri Dayah agar bisa mampu bersaing sehingga melahirkan generasi-generasi di tingkat daerah hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat saat ini tengah fokus menyelesaikan dokumen perjalanan jemaah. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat memastikan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 berjalan matang.
meskipun lembaga tersebut baru resmi terpisah dari Kementerian Agama. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Furkan SAG, mengatakan saat ini pihaknya fokus pada 2 target utama, yakni sukses kelembagaan dan sukses penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu disampaikan saat mengisi dialog Melabuh Menyapa Selasa pagi. Yang pertama adalah sukses kelembagaan, di mana kami baru saja pisah dari Kementerian Agama. Yang dulunya Kementerian Haji ini di bawah Kementerian Agama dan sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, itu kan ada 2 proses. Proses yang pertama tentunya kita sukses kelembagaan, sukses di Kementerian Haji ini. Dan yang kedua tentunya kami adalah sukses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, saat ini penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Aceh Barat tahap penyelesaian dokumen, tahap penyelesaian dokumen, di mana kemarin itu sudah selesai dilaksanakan pelunasan baik di tahap awal maupun tahap yang kedua itu sudah selesai. Dan sekarang adalah penyelesaian dokumen jamaah. Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Haji Dedi Kamardis, SHI MA, menyebutkan progres persiapan jemaah haji telah mencapai sekitar 60%. Tahapan yang masih berjalan meliputi penyempurnaan administrasi pelaksanaan manasik haji serta pemeriksaan kesehatan lanjutan. Walaupun ini lembaga ini baru, tapi insyaAllah kita bisa memanfaatkan SDM yang ada, walaupun sekarang ini di Aceh Barat yang ada pegawai Kementerian Haji itu baru 6 orang dengan 5 PNS dan 1 P3K. Jadi insyaAllah kalau ibaratnya walaupun kita naik mobil yang lagi jalan, mudah-mudahan mobil ini bisa sampai sesuai dengan amanat Presiden Prabowo bahwa ingin melaksanakan haji ini lebih baik ke depannya sehingga pelayanan itu lebih fokus kepada jamaah. Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat mulai menerapkan digitalisasi layanan, baik dalam administrasi, pengelolaan dokumen, hingga akses manasik haji melalui aplikasi resmi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Dengan berbagai persiapan tersebut, pemerintah berharap seluruh jemaah haji Aceh Barat tahun 2026 dapat berangkat dan menunaikan ibadah haji dengan aman, tertib, dan khusyuk. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kominfo Aceh Tengah gandeng RRI Takengon perkuat informasi publik. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi. Diskominfo Aceh Tengah dan RRI Takengon perkuat kerjasama. Kadiskominfo Mustafa Kamal menyebut kerjasama itu untuk memperluas informasi publik dari pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kamal saat kunjungannya ke RRI Takengon kemarin. Kamal berharap RRI dapat melakukan siaran langsung pada momen tertentu sebagai rangkaian dari kegiatan pemerintah daerah. Kerjasama ini katanya langkah strategis mengingat RRI Takengon memiliki jangkauan yang luas. Terutama terkait dengan informasi pemerintah daerah, informasi pembangunan, informasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya adalah kegiatan yang sifatnya yang membutuhkan komunikasi luas, seperti kegiatan hari-hari tertentu, hari-hari besar itu kita harapkan peran RRI juga membuat live streaming yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kepala RRI Takengon Ani Hasanah Mubarak menyambut baik kerjasama Kominfo Aceh Tengah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. RRI hadir katanya dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi kepada publik di dataran tinggi Tanoh Gayo. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Pendengar, maksud kami pembangunan jembatan Bailey di Kabupaten Bener Meriah terus dikebut. Pembangunan dilakukan oleh Dinas PUPR dibantu oleh TNI Yonzifur. Masyarakat masih dianjurkan menggunakan jalur alternatif. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrim. Pemasangan jembatan Bailey terus dilakukan di sejumlah titik terdampak bencana banjir dan longsor sejak akhir tahun lalu di Kabupaten Bener Meriah.
Kepala Dinas PUPR Bener Meriah Al-Fahmi mengatakan penanganan serius dilakukan demi membuka akses masyarakat dalam beraktivitas pasca terjadinya bencana. Disebutkan, jembatan Bailey juga sedang proses pembangunan di jalur Simpang 3 Pantai Raya, tepatnya di dekat Batalion 114 Satria Musara yang dikerjakan oleh pihak PUPR dan TNI Yonzipur. Apalagi di sekitaran Kota Redlong, kita lihat sendiri, sekitaran lapangan pacuan kuda putus semua. Iya. Kemudian di batalion putus. Apalagi jalan KKA itu sepanjang itu yang ada alur-alur semua putus. Di jalan kabupaten sendiri ada dua jembatan yang sudah selesai dikerjakan, dibantu oleh Yonzipur, ya. Satu jembatan Beli, satu Aramco. Itu pemasangannya, materialnya seperti dump truck dan alat kita bantu, kemudian pemasangan bronjong kita bantu. Jadi kerjasama dengan TNI. Saat ini katanya, masyarakat masih diarahkan menggunakan jalur alternatif selama proses pengerjaan berjalan hingga nantinya dinyatakan dapat dilalui dengan aman. Pihaknya berharap masyarakat turut mendukung proses perbaikan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah demi mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Dan Takengon, kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pemerintah Kota Sabang terus menguatkan himbauan penerapan syariat Islam di sektor pariwisata dan perhotelan. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari pelaku hotel yang menyatakan siap mendukung selama penerapannya dilakukan secara adil dan merata. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Pelaku perhotelan di Kota Sabang menyatakan dukungannya terhadap himbauan penerapan syariat Islam yang terus digencarkan pemerintah Kota Sabang. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen menjaga kenyamanan, ketertiban, dan citra pariwisata daerah. Salah satu dukungan disampaikan Raffi, resepsionis Hotel Montana Sabang, yang menyebut pihak hotel sejak awal telah menerapkan aturan menginap sesuai ketentuan syariat. Ia menilai kebijakan pemerintah sejalan dengan aturan internal yang selama ini dijalankan. Kami sih mendukung, Kak, asalkan kan merata, jangan yang di ini kan untuk hotel aja kayak homestay kecil apa semua itu harus ditaruh juga, dikasih pemberitahuan juga kayak ini. Kalau kami hotel sangat mendukung, jadi kan semua rata. Jangan hotel yang udah kami jaga, yang lain nggak ditaruh semua udah nggak rata gitu. Raffi menambahkan pihak hotel juga aktif memberikan pemahaman kepada tamu terkait aturan berpakaian dan ketentuan menginap. Ia menyebutkan tamu yang datang baik dari Aceh maupun luar daerah umumnya sudah berpakaian sopan dan mematuhi aturan. Dukungan serupa juga disampaikan Aidil, resepsionis Hotel Z House Sabang, yang menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dan DPRK Kota Sabang dalam menegakkan syariat Islam di sektor perhotelan dan pariwisata. Ia menilai tamu yang menginap sejauh ini tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kita sebagai pekerja sini ya mendukung sama pemerintah. Tapi sejauh ini yang saya lihat yang masuk yang tamu dari luar Aceh ya, tamu yang luar Aceh itu semuanya sopan-sopan. Itu kan sebelumnya udah dikonfirmasi sama guide. Kalau mau masuk Aceh ketutup gitu. Tapi kalau udah di luar kok ke pantai itu kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia masuk ke hotel itu sopan-sopan. Para pelaku hotel berharap himbauan syariat Islam dapat terus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha dan wisatawan. Dengan penerapan yang konsisten dan merata, mereka optimis iklim pariwisata Sabang tetap kondusif dan berkelanjutan. Diah Novitaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Pemerintah Subul Salam perketat penegakan syariat Islam. Wali Kota Rashid Banjin tekankan tidak ada toleransi bagi kemaksiatan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam mempertegas komitmennya dalam menjaga tatanan sosial melalui penegakan syariat Islam yang lebih intensif. Langkah itu diambil guna memastikan wilayah Kota Subul Salam bersih dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma agama hukum daerah. Wali Kota Subul Salam Haji Rashid Banjin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik kemaksiatan. Menurutnya, segala bentuk pelanggaran yang merusak moral masyarakat akan ditindak secara tegas tanpa kompromi. Satu kantong kresek ini bisa menjadi berapa botol panas? 100 botol. Jadi satu botol ini aqua, ini bukan cat aqua tapi ini aqua. Harganya dijual berapa? Rp35.000. Nah, berapa ratus generasi kita di Subul Salam ini dengan jotek ini Rp5.000 ini. Dan ada lagi dapat ini berupa anggur merah dan juga teh hitam. Menurutnya, pemerintah memandang bahwa masa depan Kota Subul Salam sangat bergantung pada kualitas moral masyarakat saat ini. Selain itu, guna mencapai target tersebut, sinergi antara Satpol PP dan Wilayatul Hizbah akan semakin diperkuat. Peningkatan intensitas patroli di titik-titik rawan menjadi prioritas kerja dalam beberapa waktu ke depan. Selain penguatan pengawasan, Wali Kota Subul Salam juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi pelanggaran syariat. Ia menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan bertanggung jawab dalam setiap proses penegakan hukum di wilayah Kota Subul Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.